Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Setiawan, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Sosiologi Agama kelas C, nomor absen 22. Nah, kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari sila pertama Pancasila. Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali. Banyak di antara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum. Kita diajarkan bahwa arti dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang berjumlah satu. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali, ketuhanan yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu. Nah, kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali yang bisa diartikan dengan mulia atau besar. Dan kata Maha di sini bukan diartikan mempunyai makna atau mempunyai makna sangat, tetapi mempunyai makna mulia. Kata Esa juga berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Kata Esa itu sendiri bukan berarti bermakna satu atau tunggal dalam jumlah, namun kata Esa berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini. Sedangkan kata satu dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali adalah kata eka. Nah, jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya yang digunakan adalah eka, bukan esa. Salah satu pengamalan sila pertama yakni toleransi antar pemeluk agama. Penerapannya dalam sehari-hari adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Dan termasuk ajaran Islam pun seperti itu. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya adalah rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti ajaran Islam yang mempercayai bahwa Allah lah sebagai Tuhan Yang Esa, dan kata Esa di sini yang mengartikan pada kata satu atau pada jumlah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Islam mengajarkan saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan ini merupakan pengamalan di sila pertama. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang atas bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jika keberagaman menjadi momentum untuk persatuan, sesama masyarakat Indonesia harus bisa saling membantu satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kemajemukan bukanlah penghalang, namun sebagai pemerkaya jati diri. Menghadapi gelombang perubahan kehidupan akibat gerusan arus pengaruh budaya asing, perlu ada kekuatan atau energi sosial yang dapat mengarah pada terbentuknya komitmen moral dengan memunculkan gerakan yang berusaha membebaskan diri. Nilai-nilai yang memunculkan kesadaran palsu akibat globalisasi perlu dilawan dengan jati diri bangsa Indonesia yang mengedepankan gotong royong. Contoh perilaku Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa,
yakni percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing, saling menghormati antar umat beragama. Terus ada juga agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, demikianlah contoh-contoh perilaku Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa. Kita selalu membahas sila pertama dengan keberadaan Tuhan dan hubungannya. Tapi ada kata profesi yang berhubungan dengan sila pertama. Ya, pekerjaan yang berhubungan dengan sila pertama diantaranya seperti guru, dosen, imam masjid, pendeta, pastor, biarawati, ustadz, mubalik, pegawai negeri di Kementerian Agama, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan juga para pengusaha termasuk jenis pekerja yang berhubungan dengan sila pertama. Kenapa sih para profesi pekerja ataupun pengusaha termasuk sila pertama? Seperti ajaran Islam yang mengajarkan bahwa suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Dengan demikian mereka yang bercucuran keringat maka akan dibalas dengan setimpal dengan memberikan pahala yang dijanjikan oleh Tuhannya. Tentu masih banyak jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sila pertama dan sila-sila yang lainnya. Dalam setiap sisi kehidupan manusia selalu berada pada dua sisi, yaitu sebagai individu dengan segala karakteristiknya dan sebagai bagian dari kelompok manusia yang lain. Dua sisi tersebut menempatkan manusia pada dimensi personal dan dimensi sosial. Dimensi sosial akan tampak ekstensinya bila didukung oleh keberadaan personal. Sebaliknya, dimensi personal akan semakin bermakna jika berada pada konteks sosial. Dimensi personal membawa implikasi kebinekaan yang dibawa masing-masing individu. Sementara itu, dimensi sosial mengadakan adanya keekaan sebagai wujud menyatukan kebinekaan. Hal itu menjadi inti daripada pluralisme budaya. Sikap mengakui kebinekaan dalam keekaan itu tidak serta-merta dapat tumbuh pada diri manusia. Hal itu bersumber dari karakteristik individu yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu institusi untuk menjaga tumbuh kembangnya sikap tersebut. Salah satu lembaga yang dimaksud yaitu lembaga pendidikan, baik bersifat formal ataupun non-formal. Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptaannya. Penciptaan itu adalah kausa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam konteks bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan dengan sendirinya dijamin kebebasan memeluk agama masing-masing. Sehubung dengan agama itu perintah dari Tuhan dan merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Maka untuk menjamin kebebasan tersebut di dalam Pancasila seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama ataupun memeluk agama dalam suasana yang bebas. Oleh karena itu, dalam masyarakat Pancasila
dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan bertumbuh subur, dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama. Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh keberadaan dari makhluk hidup dan siapapun. Sedangkan sebaliknya, keberadaan dari makhluk dan siapapun itu justru disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan adalah prima causa, yaitu penyebab pertama dan utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain. Dengan demikian diketahui dengan demikian ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan di antara makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kuasa Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainnya adalah terbatas. Negara Indonesia itu sendiri didirikan atas landasan moral dan luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti pengertian yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara beragama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan berbagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila. Dan berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama, yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Sikap atau perbuatan yang anti terhadap ketuhanan yang Maha Esa anti agama. Sedangkan sebaliknya, dengan paham ketuhanan yang Maha Esa hendaknya mewujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas yang diizinkan oleh tuntunan agama masing-masing, agar terwujudnya ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama. Untuk senantiasa memelihara dan mewujudkan ada 3 model hidup yang melingkupi: 1. Kerukunan hidup antar umat beragama, terus kerukunan hidup antar umat seagama, kerukunan hidup antar umat beragama dan pemerintah. Kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan bangsa. Di dalam memahami sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hendaknya para pemuka agama senantiasa berperan di depan dalam mengajurkan kepada pemeluknya agar menaati norma-norma kehidupan beragama dan yang dianutnya. Sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dan sila. Yang bisa kita ambil adalah 1. Bahwasanya kita sepakat adanya Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa adalah
pencipta segala alam dan pencipta kita semuanya. Nah, yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga, kebebasan atas seluruh warga dalam meyakini dan memeluk agamanya masing-masing. Yang keempat, mengamalkan ajarannya, yang maksudnya mengamalkan ajaran dari agamanya, agama Tuhannya masing-masing. Yang kelima, saling menghargai terhadap apa yang diyakini, terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang ia bahasanya, yang ia kerjakan tentang agama-agama yang lainnya. Dan yang terakhir, saling bertoleransi kepada lain agama. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.